Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Fasilitator saya, Bapak Dr. Subhan Rajuli SE MPD, dan juga Ibu pengajar praktek saya, Tri Erni Hudayah MPD. Pada hari ini, saya akan melakukan supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu. Berikut ini adalah tahapan pra-observasi dari kami. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Bu Ertina. Bagaimana kabar Bu Indah hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Bu Indah. Apakah saya bisa meminta waktunya sebentar Bu Indah? Ya Bu Ertina. Kebetulan kelas saya hari ini sedang pelajaran olahraga. Ya. Baik, jadi kita bisa ngobrol atau sharing sedikit terkait apa yang sudah saya sampaikan kemarin ya Bu Indah terkait supervisi akademik yang nantinya akan saya lakukan di kelasnya Bu Indah. Ya. Kegiatan supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Ibu dalam mengembangkan atau meningkatkan kompetensi terkait mengajar Ibu di kelas nantinya. Oke. Di sini kita akan ngobrol sedikit Bu ya terkait persiapan apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk pelaksanaan supervisi besok. Ya Bu Ertina, saya sudah mempersiapkan RPP, lembar kerja peserta Ya. didik, serta alat peraga yang akan dibuat praktek besok. Ya baik Ibu. Untuk materi kira-kira Bu Indah mau mengambil materi apa Bu? Ya, saya mengambil materi mata pelajaran matematika, volume bangun ruang. Wah, matematika Bu ya. Mungkin itu pelajaran yang membuat anak-anak sulit Bu ya. Kira-kira kompetensi apa yang Ibu harapkan dari pelajaran matematika ini? Di sini kompetensi menjelaskan bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang serta luas permukaan dan volumenya. Kita khususkan untuk kubus dan balok Ertina. Oh iya, berarti tentang kubus dan balok ya. Kalau seperti itu tujuan yang Ibu harapkan dari pembelajaran yang Ibu sampaikan nanti apa ya Bu? Ya, tujuan yang saya harapkan anak-anak atau peserta didik dapat menentukan cara menghitung luas permukaan gabungan bangun ruang, kubus dan balok, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan bangun ruang, kubus dan balok. Ya, luar biasa Bu ya materinya ya. Ya. Mungkin ada strategi khusus Bu untuk bisa menyampaikan materi ke anak-anak agar anak-anak bisa mencerna materi yang Ibu ajarkan. Ya, di sini saya menggunakan pendekatan saintifik, yaitu peserta didik mengumpulkan konsep atau mengumpulkan informasi materi, nanti melakukan pengamatan, bisa bertanya, menalar serta praktek. Jadi tidak hanya teori, anak-anak bisa langsung praktek menggunakan Jadi alat peraga. ya, bukan hanya teori tapi nanti anak-anak bisa aksi nyata langsung Iya. ya. Oke, baik Bu Indah. Untuk alat peraga apa yang dibutuhkan Bu Indah yang sudah dipersiapkan untuk besok apa saja? Kalau biasanya saya menggunakan gambar, kali ini saya menggunakan benda nyata, benda konkret. Nanti saya menggunakan itu Bu, kotak tisu. Kotak tisu Ya. kan ada yang berbentuk Ya. kubus itu, nanti biar anak-anak lebih mudah untuk menghitung real. Serta tempat wadah makanan itu Bu, berbentuk balok kan Oh, iya. banyak ini. Iya, Ya. bagus Bu Indah. Bu Indah sudah memberikan contoh yang dijumpai anak-anak Ya. kesehariannya ya, ada di rumah, ada di sekeliling mereka. Pastinya nanti bisa mereka pahami apa yang sudah disampaikan oleh Ya. Bu Indah. Baik, kira-kira Bu ya, ada materi yang sulit nggak yang Ibu sampaikan besok? Mungkin materi ini tidak bisa dicerna oleh anak ini atau bagaimana Bu kira-kira?
Iya, karena siswa saya itu kan mempunyai kemampuan yang berbeda, makanya saya makanya saya menggunakan benda nyata tadi biar biasanya kan anak yang cukup pandai kan langsung pakai rumus-rumus misalnya volume itu langsung. Nah ini saya mengharapkan ya besok kalau pakai itu kan biar bisa tahu yang mana yang panjang, yang lebar, yang tinggi, biar mereka paham sama-sama mengerti. Jadi dibuat kelompok Bu ya bisa. Iya. Oke, Bu Indah. Lalu penilaian apa yang Ibu lakukan terkait pembelajaran ini Bu? Saya menggunakan 2 penilaian. Yang pertama penilaian sikap melalui observasi atau pengamatan. Yang kedua penilaian pengetahuan dan keterampilan, yaitu nanti dengan tes tulis atau kinerja praktek. Baik Bu Indah. Saya kira persiapan yang Ibu lakukan ini sudah sangat bagus Bu ya, untuk kita ajarkan supervisi akademik besok Bu ya. Besok Kamis dengan anak-anak, alat dan bahannya juga sudah disiapkan, MPP juga sudah siap, dan saya harap besok tujuan pembelajarannya pun juga tercapai sesuai dengan MPP ya Bu Indah. Selanjutnya, area pengembangan apa yang tidak Bu Indah capai dalam pembelajaran yang akan Bu Indah lakukan besok Bu? Iya Bu Erlina, saya ingin mengimplementasikan pembelajaran penghitungan luas permukaan kubus dan balok itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kelak nanti kalau anak-anak sudah dewasa bisa menjadi bekalnya, misalnya anak-anak bisa untuk pembuatan akuarium itu kan diperlukan mengukur bahannya, untuk panjang lebar permukaan yang diperlukan, atau untuk pengecatan tembok di rumah atau di kelas. Bisa juga untuk kalau ingin membungkus kado itu lebih enak. Ya, jadi bisa untuk kehidupan sehari-hari, tidak hanya materi, jadi anak-anak akan lebih menyenangkan dalam pembelajaran nanti. Ya, berarti ini skill ya Bu ya. Jadi anak-anak nanti bisa terampil dalam sehari-hari agar tidak menggantungkan orang lain. Betul, betul. Karena sudah diajarkan ini. Terus lalu kompetensi sosial emosional apa yang Bu Indah tampilkan dalam pembelajaran besok Bu? Ya, karena besok saya menggunakan pembelajaran berkelompok, jadi saya ingin menerapkan supaya anak-anak bisa bekerja sama, disiplin, tanggung jawab, gitu Bu Erlina kira-kira. Oke, baik, luar biasa sekali ya apa yang dipaparkan Bu Indah. Baik Bu Indah, apa yang sudah Bu Indah paparkan terkait persiapan supervisi sudah baik dan lancar ya Bu Indah. Kira-kira Bu Indah siap melaksanakan supervisi kapan Bu? Insya Allah besok Bu Erlina. Oh baik, berarti besok Kamis Bu ya? Siap Bu. Di sini saya akan membantu Bu Indah dalam kegiatan supervisi besok Bu ya. Semoga kegiatan besok lancar sesuai apa yang kita harapkan semua Bu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Dan setelah ini, setelah tahapan supervisi besok, kita akan ngobrol-ngobrol lagi Bu ya terkait apakah semua yang Ibu paparkan tadi sesuai dengan RPP apa tidak, apakah ada yang terlewat atau tidak. Terima kasih Bu Indah. Sekian tahapan pra observasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, kita mau bertanya dulu. Hari ini masuk semua ya? Masuk. Tadi siapa yang berangkat sekolahnya paling awal? Lutfi. Lutfi ya. Lutfi silahkan ke depan untuk memimpin doa. Teman-teman, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, silakan kembali ke tempat duduk, Lutfi. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang luas permukaan gabungan bangun ruang, kubus, dan balok. Ya.
tujuan pembelajarannya nanti ya. Kemarin kan kita sudah belajar tentang bangun datar. Kalau bangun datar ada apa saja? Bangun datar. Apa, Pak? Kalau balok itu nanti kita belajar hari ini. Bangun datar itu persegi, panjang, jajar, genjang, layang, trapesium dan sebagainya. Nah, hari ini kita kembangkan, kita akan belajar tentang luas permukaan gabungan bangun ruang khusus kubus dan balok. Nah, tahu kubus itu yang bagaimana? Tahu? Nah, sebelumnya kita bertanya dulu. Kira-kira ini benda apa? Nah, kotak tisu. Kotak tisu ini berbentuk apa? Kubus. Paham, Pak? Kemarin sudah dikasih gambaran. Ini kubus. Kalau ini bentuk bangun ruang apa? Balok. Bisa membedakan? Bedanya apa? Antara kubus dan balok. Yang ini kubus, yang ini balok panjang. Ya, gimana Lutfi? Kalau kubus panjangnya sama. Kalau balok beda. Itu lagi dasar sih. Ini namanya atau istilahnya. Kalau kubus, panjang kubus, bentar. Panjang kubus ini bisa diartikan apa namanya? Sisi. Ada juga rusuk. Jadi nanti kalian gak usah bingung, ada yang sisi atau rusuk itu artinya sama. Jelas? Masih ingat dengan luas persegi? Tadi kan kalau kubus itu kan kumpulan dari persegi lah. Nek luas persegi rumusnya apa? Sisi kali sisi. Nah, sedangkan kubus sisinya ada berapa? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa? 6. Masing-masing tadi kan sisi kali sisi. Nah, permukaan L itu luas, P permukaan ya. Kubus berarti apa? Karena sisinya tadi ada berapa? 6. Berarti 6 kali sisi kali sisi. Atau jelas? Nah, nanti kita praktekkan. Gimana cara ini? Sekarang yang kedua. Ya. Yang kedua, balok. Gambarnya di bawah ya, kalau digambar seperti ini. Balok, sampai tak gambar ini tak kan bingung. Ada bendanya, lebih paham lah. Jadi roh 6 itu berasal dari atas, bawah, kanan, kiri, depan dan belakang. Paham coba? Nah, jadi 6 persegi panjang. Berarti kalau persegi panjang unsurnya apa? Punya apa? Yang keras mana nih? Terus tinggi. Nah, sekarang coba Evinda ke depan. Bunda pengen lihat mana tuh yang disebut panjang, mana yang lebar, mana yang tinggi. Ayo Evinda ke depan. Yang mana yang disebut panjang? Nah, betul. Ini namanya panjang. Kalau lebar? Iya, ke belakang ini atau ini disebut lebar. Tingginya? Jelas? Nah, jadi ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Kasih tepuk tangan untuk Avinda. Balik saya tak gambar dulu. Ini panjang, ini lebar. Ingat, panjang P kecil, lebar L-nya pakai Latin, biar bisa membedakan. Kalau L besar namanya luas, tinggi. Nah, sekarang rumusnya kira-kira apa? LP tadi apa panjangannya? Luas permukaan balok. Ya, sekarang kita kupas satu-satu. Nah, ini mau panjangnya sama 6. Lagi, yang panjangnya atas ini kira-kira samanya dengan yang mana? Bawah. Atapnya padha mek alase. Sebelah kanan sama dengan sebelah kiri. Yang depan sama
Ya, Joko pinter, tanpa duduk langsung berani. Nah, sebelumnya ini tadi bangun apa, Jok? Bangun. Wan. Ini apa? Bus. Kubus. Sekarang Bunda, ini kan ada beberapa di meja. Mana yang termasuk balok? Balok. Ambil. Ini. Balok. Jok, teman-teman. Betul. Iya, mana lagi, Jok? Dengan ini. Iya, betul. Kasih tepuk tangan Joko dulu. Apakah di meja ini ada bangun selain kubus dan balok? Ada. Mana? Selain Mana? Nah, ini berbentuk apa? tabung. Tapi ini nanti dulu ya. Kita fokus hari ini belajarnya tentang kubus dan balok. Sekarang kita buktikan. Joko coba ambil penggaris. Semua mau penggaris? Wah. Ya. Tadi kalau kubus namanya ini apa? Sisi. Sisi atau nama lainnya? Rusuk. Yang atas atau Sisi. sekarang kita hitung. Coba Jok, cara hitung sudah bisa atau belum? Gimana? Coba kita lihat. Berdiri di sini loh, pindah kelihatan. Nah, apakah seperti ini caranya meletakkan penggarisnya? Ya. Betul? Salah. Betul. Penggarisnya mulai dari Satu. nol. Nolnya yang mana Joko madepin? Nah, panjangnya berapa Joko? Panjangnya Panjang sisinya 10. 10 apa? 10 cm. Tingginya? Nah, ya kasih tepuk tangan lagi untuk Joko. Bisa kira-kira nanti kalau dikasih soal? Bisa? Bisa. Nah, silakan kembali Joko. Terima kasih. Sekarang yang kedua, maju tentang kubus. Sekarang yang balok, siapa yang berani ke depan? Saya. Iya, ayo. Evinda mau sakit? Tidak kan? Bawa penggarisnya Nando. Kita buktikan Nando, kita masukkan ke sini nanti. Lupa. Sekarang silakan diukur panjangnya berapa? Panjang. Dipasno, diluruskan berapa? Ini berapa? 25. Tinggal menjumlahkan 2 dalam kurung, artinya dikali ya 25 kali 10. Lagi ya, kita kasih pertama Nando. Menjadi yang semangat toh. Paham? Paham. Sekarang coba Bunda bagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3. Ayo silahkan membentuk kelompok. Bunda bagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama Lutfi dan Nando. Kelompok kedua Evinda dan Alvino. Kelompok ketiga Raal, Bima dan Joko. Silahkan kalian kerjakan berkelompok, boleh diskusi karena tugas kelompok diskusilah. Pertama ditulis rumusnya dulu, dipahami kalimatnya. Bunda kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan 2 soal. Nah, karena kerja kelompok jadi harus bekerja sama, saling tukar pikiran atau bernegosiasi, bertanggung jawab. Tidak ada yang namanya mengerjakan sendiri. Nanti menjadi apa? Egois. Nah, ini juga melatih kalian untuk bekerja sama, bermusyawarah, bernegosiasi, disiplin. Paham? Silakan dilanjutkan, nanti masing-masing kelompok presentasi hasilnya ke depan. Jelas? Jelas? Nah, silakan. Bin ini nomor 1 bentuknya apa? Bentuknya apa? Kubus. Ini rumusnya adalah luas permukaan kubus adalah 6 kali R kali R atau sisi kali 6 kali sisi kali sisi. Tulis Bin.
Oke, berarti ini nomor 1 bentuknya apa, Vin? Kubus. Rumus kubus adalah 6 kali sisi. LP sama dengan LP kubus sama dengan ini sudah diketahui sisi atau rusuknya adalah 8. Jadi 6 kali 8 kali 8. 6 kali 6-nya turun. Teman-teman, kita kan sudah mengerjakan nomor 1. Sekarang kita mengerjakan nomor 2. Tentukan ruas permukaan balok berikut. Rumus permukaan balok itu apa ya? Ruas permukaan balok 2 kali P kali L tambah P kali T ditambah L kali tinggi. Tapi panjangnya yang mana? 10 cm, panjangnya 5 cm, lebarnya 6 cm. Kita kan sudah mengetahui. Ayo kita masukkan dalam rumus. Ayo. Sudah selesai semua? Sudah. Sesuai dengan target 10 menit sudah selesai semua. Sekarang siap kelompok mana yang mau presentasi duluan? Angkat tangan. Kelompok 3? Ya, silakan di depan. Kurang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 berdiskusi dengan pekerjaan kami. Ya. Bidang berhimpit warna hijau berbentuk persegi panjang. Ruas bidang himpit berbentuk. Ada Bu. Gimana, Lutfi? Isinya kok sama? Sama, isinya berapa tadi? 1168 Iya. meter. Sama apa? Kelompok beda? Iya Bu, sama tapi caranya beda. Ya, caranya beda ya. Nah, jadi kesimpulannya, bentar dulu sebentar. Ini tadi kan soalnya dibagi menjadi 3 kelompok. Bentuk soalnya berbeda-beda. Tetapi kenapa kok hasilnya bisa sama? Kenapa kira-kira? Karena Nah, ini seperti yang sudah perumpamakan tadi. Soalnya memang beda, tetapi pada hakikatnya memiliki angka. Bentuknya kan sama. Dari ketiga kelompok ini, kubus dan balok bangun gabungan. Panjangnya berapa senti? 12. Dengan free test tadi, ada yang namanya bidang himpit. Kalau kubus dan balok kita himpitkan atau dijejer, diplek no. Nah, untuk penerapan kan biasanya untuk ini istilahnya kalau di kehidupan sehari-hari misalnya kita buat akuarium atau buat mainan apa saja. Kayak ditempel otomatis kalau kita membuka cat. Nah, kira-kira sing coek, sing nempel ini dicat atau tidak? Perlu dicat ya? Nah, ini masalahnya. Nah, ini dihimpitkan di sini. Ini tadi berbentuk apa? kubus. Kubus. Kubus dasarnya apa? Bangun dasarnya kubus apa? Kotak. Kotak. Ya betul, kotak namanya apa? Persegi. Persegi, pinter Lutfi. Nah, jadi yang ditempel ada bagian alasnya persegi dan sebagian atapnya balok. Nah, gambarnya ada seperti ini tak? Ya. Misalnya kelompok 1 gambarnya seperti ini. Nah, berarti bidang himpitnya tadi yang mana, Lut? Sebentar dulu. Nah, ini jenenge bidang himpit. Misalnya mau dicat ini 1, jelas. Yang 72 itu ceritanya itu. Paham? Paham. Terima kasih. Kasih tepuk tangan lagi. Jadi, dari ketiga-tiga kalian hasilnya akan sama, cuma pakai cara yang berbeda. Ada yang pakai sisi, ada yang pakai pos tes. Pos itu artinya terakhir atau tes terakhir. Nanti ada yang mau pakai itu kan ya? Sudah selesai semua? Sudah. Sekarang dikumpulkan. Kita akan mengoreksi
semua. Terima kasih. Sudah pretest masih salah. Ternyata di post test ini jawabannya sudah betul semua. Terima kasih sudah memahami. Untuk hasil post testnya tadi sudah Bunda koreksi. Alhamdulillah kalian sudah paham, sudah bisa. Karena tadi sebelum kita jelaskan untuk pretest masih banyak yang salah, untuk post test sudah betul semua. Tepuk tangan untuk kelas 6. Dari hari ini tadi kita sudah belajar apa saja? Ya, pretest, post test. Nah, maksudnya Bunda yang kita pelajari ini loh, tentang apa? Luas permukaan gabungan benda atau bangun ruang kubus dan balok. Kalian sudah paham bisa menghitung luas permukaannya kubus, bisa menghitung luas permukaannya balok dengan benar. Selain itu kira-kira apakah hanya pelajaran ini saja yang kalian dapat? Tidak. Apa lagi? Iya, dapat berdiskusi dengan kelompok. Berarti kalian dapat latihan berdiskusi atau bermusyawarah. Selain itu apa lagi? Bekerja. Apa lagi? Apa lagi? Bertanggung jawab. Apa lagi? Menyenangkan. Nah, jadi matematika sekarang bukan pelajaran yang menakutkan lagi, tapi pelajarannya apa? Menyenangkan. Asal kita paham, dikerjakan dengan hati yang gembira, akan lebih apa? Lebih paham, lebih masuk ilmunya. Kalau dulu matematika sampai mesti sebelum belajar sudah diam, takut. Sekarang ternyata lebih menyenangkan, lebih mudah. Paham? Terima kasih. Bunda akhiri dulu. Jangan lupa. Oh ya, sampai ada yang lupa satu. Nanti ini dikerjakan di rumah ya, biar lebih paham. Dikerjakan kelompok di rumah ya, besok dipresentasikan. Jelas? Silahkan mengemas buku dan pensil, alat tulisnya. Nanti dipimpin doa. Dipimpin doa oleh Joko ya. Si Joko yang sudah berani maju duluan. Ini mulai tenang nih. Silakan siap-siap, lalu dipimpin doa oleh Joko. Karena Joko tadi sudah berani tampil ke depan. Ayo Joko di sini. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan jaga kesehatan. Selamat pulang. Baik Bu Indah, Bu Tina. sudah selesai ya? Ya, alhamdulillah Bu Tina. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Baik Bu Indah. Kira-kira pembelajaran hari ini ada kurang lebihnya apa tidak ya Bu Indah? Ya, tentunya tidak ada yang sempurna. Saya kira memang untuk materi sudah mencakup, tapi untuk langkah-langkahnya Bu Tina tadi ada yang sedikit melompat-lompat alias tidak
saya rencanakan, sudah saya buat. Oh iya, ya itu nggak apa-apa ya Bu Indah, manusiawi. Untuk yang saya lihat keaktifan siswa tadi sudah ya, siswa terlihat aktif. Lalu Bu Indah juga sudah melakukan student center berpusat pada siswa. Untuk tujuan pembelajaran yang disampaikan ke siswa juga sudah disampaikan ya. Kalau untuk metode diskusi kelompok tadi Bu Indah melakukan seperti apa ya? Ya, tadi saya melakukan membentuk anak-anak menjadi kelompok kecil. Jadi anak-anak menganalisis dulu, mengumpulkan data-data, lalu anak-anak mempresentasikan. Karena saya juga menggunakan metode atau pendekatan saintifik yang berpusat kepada anak-anak. Dan anak-anak tadi lebih antusias karena saya menggunakan benda nyata. Kalau biasanya pengalaman tahun-tahun dulu kan saya hanya menggambar di papan, biasanya anak-anak akan bingung atau belum paham karena pakai benda nyata, jadi lebih paham mana yang rusuk, mana yang sisi, mana yang luas permukaan, itu anak-anak lebih mengenal. Berarti anak-anak harus ada contoh nyata yang lebih bagus. Kalau seperti itu artinya Bu Indah sudah mampu untuk mengelola kelas dengan sangat baik. Oke, terima kasih Bu Indah. Tidak ada catatan untuk Bu Indah ya. Semua proses yang Bu Indah lakukan itu akan berbuah manis ketika melihat peserta didik yang kita didik dengan sepenuh hati untuk meraih masa depan mereka sendiri. Terima kasih Bu Indah. Habis ini nanti ada pasca observasi, nanti kita akan coaching terkait apa saja sih yang sudah dilakukan tadi ya. Terima kasih Bu Indah atas waktunya. Saya juga terima kasih Bu Athena sudah ada kasih masukan-masukan agar lebih baik lagi ke depannya buat saya dan anak-anak. Terima kasih Bu Indah. Terima kasih juga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak fasilitator saya, Bapak Dr. Subhanul Juli SE MPD, dan juga Ibu pengajar praktek saya Tri Erni Budaya MPD, serta teman pendamping saya Muindah Dewi Nirun SPD. Baik, pada kali ini saya akan membuat video coaching supervisi akademik. Sebelum saya melakukan coaching supervisi akademik, pada tahapan ini ada 3 tahap. Yang pertama tahap pra-observasi, lalu tahapan observasi, dan juga tahapan pasca observasi. Pada tahapan pra-observasi kemarin, saya sudah melakukannya bersama rekan sejawat saya, Bu Indah. Dan juga pada tahapan observasi kemarin, saya juga sudah melakukan observasi di kelas yang Bu Indah ajar. Pada supervisi akademik ini, Bu Indah tujuannya untuk meningkatkan kompetensi mengajar Bu Indah di kelasnya terkait apa yang disiapkan dan lain sebagainya. Baik Bu Indah, kita akan ngobrol sedikit Bu Indah ya terkait yang kemarin sudah Bu Indah lakukan pada kegiatan observasi di kelas. Ya, benar. Kita ngobrol nyantai Bu ya. Iya. Baik Bu Indah, kemarin Bu Indah kan sudah menyiapkan pembelajaran sesuai dengan FPP yang sudah kita laksanakan pada tahapan pra-observasi kemarin. Ya, di sini saya mau menanyakan kira-kira pada tahapan itu apakah Bu Indah sudah merefleksikan diri, sudah melakukannya dengan baik, urut, ataupun ada yang terlewat Bu? Ya, terima kasih Bu Athena sebelumnya. Kemarin setelah saya melihat hasil dari saya mengajar, ternyata masih ada beberapa kekurangan karena memang saya tidak ada yang sempurna ya Bu Athena. Kemarin saya banyak, yang pertama itu saya belum melakukan persiapan kepada peserta didik. Jadi anak-anak itu belum benar-benar siap, saya sudah mengajar. Jadi itu nanti akan menentukan waktu saya mengajar. Ternyata jadi anak-anak kurang bersemangat, mungkin karena tadi kurang persiapan, mungkin persepsi saya juga kurang. Terus satu lagi Bu Athena, ternyata kemarin saya ada langkah-langkah itu yang saya lompati. Saya belum melakukan itu loh Persepsi, iya, itu loh yang membaca. Oh, literasi. Iya, itu kan biasanya setiap hari pada seperti itu. Mungkin kemarin karena keadaannya gitu beda, jadi agak mencolok gitu.
Baik Bu Indah, untuk mengingat yang kemarin agar kita bisa merefleksikan dengan bagus, pada tahapan praobservasi kemarin Bu Indah kan sudah menjelaskan tuntutan kegiatannya apa saja. Mungkin bisa Bu Indah jelaskan kembali materi apa yang Bu Indah ajarkan? Iya, kemarin saya membahas tentang bangun ruang, lebih tepatnya luas permukaan gabungan bangun ruang, kubus dan balok. Kemarin saya dengan tujuan pembelajaran kan menghitung luas permukaan gabungan ruang, kubus dan balok. Anak-anak bisa mempraktekkan. Kemarin saya menggunakan juga alat peraga benda nyata atau benda konkret sehingga anak-anak lebih paham. Karena biasanya kan saya cuma melalui gambar di papan. Karena kemampuan anak-anak kan berbeda-beda buat mengajar. Jadi kemarin kita kan sudah sharing kemarin. Jadi saya melakukan pembenahan atau peningkatan biar anak-anak lebih paham. Saya menggunakan alat peraga itu buat mengajar. Materi apa yang Ibu ajarkan kemarin? Ya, saya menjelaskan rumus dasarnya, dari mana ada Pelajaran? ya, matematika. Oh, matematika. Ya. Terus tujuan yang Ibu harapkan dari pelajaran matematika itu apa? Sejatinya kan matematika sulit ya, Iya. dicerna anak-anak pun juga, wah pelajarannya matematika, Iya. pasti Iya ini sih. Iya, benar. kerepotan gitu loh untuk Biasanya kan menyelesaikan. matematika bagi anak itu kan momok atau pelajaran yang menyeramkan, harus menghitung, melakukan perkalian. Nah, maka dari itu hasil dari sharing kita kemarin, masukan dari Bu Evina juga, saya kan mengajarkan rumus-rumus itu nanti bisa digunakan dalam kehidupan sehari-harinya. Misalnya kalau menghitung luas itu kan butuh panjang kali lebar. Kalau dibangun ruang kan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, biasanya nanti anak bisa menerapkan kalau sudah dewasa. Misalnya si anak hobi membuat akuarium, bahan yang diperlukan berapa itu kan bisa. Atau mau mengecat kelas, mungkin mau mengecat kamarnya sendiri seperti itu. Jadi saya menerapkan lebih ke nanti untuk kedepannya Si nyatanya. Ya. Berarti Bu Indah harapannya sebelum melakukan pembelajaran nanti anak bisa mengerti dan bisa Iya. mengimplementasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Oke, kalau seperti itu kita akan observasi yang di kelas kemarin Bu ya, akan melakukan pasca observasi. Kira-kira dari yang pertama dulu Bu ya, dari kegiatan pendahuluan yang Ibu lakukan, ya, apakah sudah sesuai Bu ya? Kalau kita bisa melihat dari video Iya. Bu Indah ini, ya, kemarin kan Bu Indah berapa siswanya di kelas? Kebetulan 7 berarti. 7 itu berapa siswa laki-lakinya? Siswa laki-lakinya ada 6, siswa perempuannya yang paling cantik 1. Cantik satu ya, luar biasa ini. Ini kemarin ya, kita lihat sebentar ya. Iya. Oke Bu, sebelum anak-anak masuk biasanya ada pembiasaan atau tidak Bu? Iya, biasanya ada pembiasaan. Biasanya anak-anak itu baris di depan kelas, terus urut salim, ya. Terus baru masuk. Nanti saya tanya biasanya yang berangkat lebih awal siapa. Saya kasih reward untuk memimpin doa depan. Terus di sini sudah budaya 5S Bu ya, senyum, sapa, Sapa, ya, sopan, santun, dan lain sebagainya. Oke, ini yang unik Bu. Kenapa Bu Indah menunjuk salah satu siswa yang berangkatnya lebih awal untuk memimpin doa? Iya, itu sebagai penghargaan saya. Jadi anak-anak biar lebih disiplin ke depannya. Oh, kalau saya berangkat pagi, besok saya bisa memimpin doa di depan. Itu kan bagi anak-anak sudah suatu kebanggaan. Iya, ribet gitu ya. Iya. Oke. Ya, langsung saya skip menjadi. Oke, ini sudah bagus Bu Indah sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya kepada anak-anak. Ada yang kelewat.
Saya Iya. belum memberi motivasi, jadi mereka kayaknya belum siap. Iya. Masih banyak. Karena mungkin Bumi Indah sudah melihat wajah anak-anak sudah terlalu Iya, semangat, iya. jadi Bumi Indah nggak sabar untuk menyampaikan materinya ya. Di sini wajah anak-anak terlihat itu Bu, sudah mulai tegang ya melihat gambar kukus, balok. Oke. Dari kegiatan tersebut Bu ya, apakah Bumi Indah melakukan pretest dulu Bu? Iya, kemarin saya melakukan pretest. Pretestnya itu berupa apa? Berupa soal tadi tentang luas permukaan gabungan, dan ternyata kalau hasilnya kita tadi anak-anak masih beberapa belum paham tentunya karena memang saya belum menjelaskan. Lalu sebelum pretest dilakukan, Bumi Indah sudah melakukan keterkaitan dengan materi yang sebelumnya apa tidak Bu? Bumi Indah ingatkan apa tidak? Iya, tadi saya ingatkan, tapi mungkin materinya sudah lama. Kemarin tahun bangun data dulu, karena bangun keuangan gabungan dari bangun data. Iya. Cuma mungkin kurang detail ya. Mungkin Bumi Indah ya, untuk membangkitkan semangat anak, Ibu Bumi Indah sesekali bisa melakukan yel-yel atau Iya. tepuk semangat atau apa di awal, jadi anak-anak bisa Lebih semangat fokus ya Bu ya. Iya. ice breaking atau apa Iya, di saat sebenarnya nanti itu ke depannya. Oke, lanjut untuk kegiatan inti ya Bu Indah. Oke, sebelum ke kegiatan inti, Bu Indah sudah menyiapkan psikis tadi ya, berupa berdoa, anak-anak berdoa dulu. Untuk fisiknya Bu Indah persiapan bagaimana? Selain semangat tadi Bu ya, apakah Bu Indah mengecek perapian atau kebersihan anak-anak sebelum mulai pelajaran? Iya, biasanya saya menanyakan dulu terutama apakah ada yang sakit. Kalau sakit kan nanti kasihan tidak konsen. Kemarin kan alhamdulillah sudah saya tanyakan anak-anak saya semua. Biasanya saya juga cek untuk kesehatannya, pakai sepatu. Ini kan kebetulan kemarin juga jamnya siang, jam setelah istirahat. Jadi biasanya kalau anak-anak siang itu kan kalau main sepatunya suka dilepas gitu, main sepak bola atau apa. Nah kemarin saya juga cek anak-anak sudah bersepatu semua, jadi sudah siap untuk di pelajaran. Tapi ini Bu ya, kalau di sini kalau muridnya Bu Indah tadi, saya kan dengar Bu ya, yang Joko itu sering itu ya, maksudnya dia masuk aja udah bagus ya, bahkan mandi pun dia juga jarang untuk Saya mandi. punya satu murid yang istimewa Bu. Yang alhamdulillah bukan istimewa apanya ya, karena memang mungkin kondisi keluarga atau yang lain-lain. Nah, jadi kalau Joko setiap hari masuk itu sudah luar biasa ya. Dan untuk menyikapi sikap Joko seperti itu Bu, apakah ada Joko yang lain di kelas Ibu? Mungkin temannya dari 7 itu Bu. Sebenarnya tidak ada Bu, tapi dia itu sangat berpengaruh besar kepada teman-teman. Kalau Joko masuk, dia bisa mempengaruhi teman di sebelahnya. Biasanya di sebelahnya atau di belakangnya itu biasanya diajak bercerita. Karena orang Joko tuh anak yang dia tuh sukanya yang praktek tuh istilahnya tuh ya. Dia Motoriknya, ya. motoriknya. Berarti dia selain bisa mengerecoki anak-anak ya untuk rame, dia juga membangkitkan semangat teman-temannya. Teman-temannya pun ketika diajar kalau Joko gini dia juga semangat ya. Ini menariknya Bu, dengan adanya Joko seperti itu, lalu dengan teman-teman yang lain semangat kalau ada Joko, dan saya juga pernah dengar kalau Joko itu ternyata membacanya juga kurang Bu ya. Untuk di kelas itu bagaimana dia? Sudah ada peningkatan atau bagaimana terkait membacanya? Iya. Joko kebetulan memang membacanya masih belum lancar Bu, tapi alhamdulillah sudah bisa kalau mengejar. Cuma kalau dalam bentuk bacaan banyak itu masih memerlukan bimbingan yang sangat ekstra. Biasanya saya itu kalau istirahat saya minta waktunya 5 menit. Kalau istirahat kasihan kalau banyak-banyak nanti ketinggalan main. Kalau pulang sekolah biasanya 10 menit sampai 15 menit seperti itu. Kasih tambahan jam. Ini yang menarik Bu.
menyikapi Joko seperti ini, apakah Ibu melakukan kelas yang berdiferensiasi, mengelompokkannya Ibu sesuai bagaimana? Biasanya saya mengelompokkan kelas itu karena kebetulan kelas saya kan muridnya hanya sedikit Bu. Biasanya saya membagi menjadi 3 kelompok. Yang satu saya kasih yang bisa sebagai yang cepat tanggap itu sebagai ketua kelompoknya. Biasanya kalau Joko dilibatkan dalam kelompok itu dia senang Bu. Dia itu paling senang kalau intinya dilibatkan, jangan sampai saya dikesampingkan. Dia merasa dihargai. Nah itu dia tetap. Berarti ini Joko lebih suka kalau dia kerja kelompok, karena kan kebanyakan kalau kerja kelompok kan kita yang diperlukan aksinya. Kalau dia sendiri itu kadang kenapa tidak mengerjakan Joko? Saya capek ya, karena tadi memang kendalanya di membaca dia. Kalau ada temannya kan dia bisa berdiskusi, bisa saling tanya gitu, dia lebih semangat. Itu luar biasa Bu ya, mempunyai keanekaragaman murid yang seperti itu. Dan akhirnya ketika Ibu menyampaikan materi ini, apakah Ibu sudah mengelompokkan mereka? Sudah, kemarin sudah saya bagi menjadi 3 kelompok Bu ya. Untuk materi apa Bu yang Ibu kaitkan, Ibu ajarkan dulu? Ibu sampaikan di awal tentang apa? Ibu pakai strategi apa ya? Kemarin saya menggunakan pendekatannya saintifik Bu. Jadi peserta didik nanti biar memberi konsep apa yang dia dapat, mengamati. Makanya kemarin saya menggunakan benda nyata itu biar diamati. Mata yang namanya rusuk atau sisi pupus, yang mana yang panjang, mana yang lebar, mana yang tinggi. Terus anak-anak saya beri kesempatan untuk bertanya, untuk mengawal dan mencoba praktek tadi Bu. Saya kemarin mempersilahkan siapa yang mau ke depan, mau mengukur yang mana panjang, mana lebar, mana tinggi. Alhamdulillah anak-anak antusias karena tadi ada benda nyatanya. Setelah itu saya menggunakan tadi strateginya cooperative learning, yaitu membentuk kelompok-kelompok kecil tadi. Berarti yang diharapkan dari cooperative learning itu? Iya, tadi anak-anak bisa bekerja sama, bisa bertanggung jawab, bisa disiplin. Jadi kelompok tadi ya. Selain itu, saya juga menggunakan metode tanya jawab, diskusi, penugasan, memberi tugas tadi di kelompok-kelompok itu. Ibu menggunakan bahan ajar apa Bu? Saya menggunakan kemarin benda nyata itu tadi, terus juga saya praktekkan di papan. Sumber yang digunakan apakah hanya dari buku? Selain buku, terus apa tadi? Kemarin pakai stopwatch Bu ya. Sebenarnya kemarin saya juga rencananya mau membuat slide-slide itu Bu, dipakai Tapi karena ada beberapa kendala tidak jadi. Berarti apa yang Ibu harapkan yang dari kemarin Ibu kan otomatis punya gambaran ya. Besok saya mau menayangkan slide, lalu juga saya akan membawa seadanya yang ada di sekolahan. Itu menarik anak-anak ternyata. Kalau dulu kan saya mungkin termasuk yang konvensional, cukup menggambar di papan anak-anak. Karena kan anak-anak dulu dan sekarang juga sangat beda ya. Kalau dulu mungkin belum ada internet, belum terlalu menggunakan gadget. Sekarang kan anak-anak membutuhkan sesuatu yang itu lebih menarik, lebih nyata ya. Dan anak-anak pun juga jarang untuk suka disuruh untuk menulis atau apa, dia sukanya untuk mengamati. Baik Bu, luar biasa Bu Indah ini sudah memberikan contoh konkret yang bisa dijumpai anak dalam kehidupan sehari-hari. Lalu dalam pembagian diskusi kelompok itu, apakah ada anak yang kurang berkenan Bu? Saya kok biasanya itu masalahnya. Kadang kan si anak saya ingin sama ini Bu, saya ingin sama itu, tapi kan saya mungkin sesekali bolehlah mereka memilih, tapi kadang juga saya yang menentukan, karena kan nanti biar mereka itu saling berkolaborasi. Masa anak segini saja harus itu kan biar mereka itu tercipta kerukunan, kerjasama yang solid kan, bisa itu ya membangun chemistry mereka, bukan hanya dengan A atau B. Biar saling. Jadi saya tetap kalau misalnya hari ini pelajaran apa
Dan untuk itu Bu, satu yang paling cantik itu perempuan sendiri itu biasanya kan kalau perempuan dikelompokkan dengan laki-laki kan nggak suka. Iya itu tadi, karena biasanya si yang paling cantik sendiri itu memilih yang ini karena masih ada saudara jauh apa sepupu atau apa ya, biasanya memilih itu. Tapi kalau satu cewek ini Bu ya, setiap harinya itu rutin masuk atau kadang kan namanya perempuan sendiri dia nggak nyaman berada di kelas ini, bagaimana Ibu menyikapi dia agar dia bisa berbaur, maksudnya tidak ada diskriminasi saya perempuan, laki-laki, kira-kira bagaimana? Dulu awalnya ya Bu, dia itu memang agak sering, kadang itu dalam 1 minggu atau 2 minggu mungkin tidak masuk sekali. Akhirnya saya melakukan pendekatan, kenapa kamu tidak masuk bercerita begini-begini. Akhirnya saya menemukan rasa percaya dirinya, meski kamu perempuan, kamu harus tetap percaya diri. Dan untuk teman laki-lakinya juga saya kasih tahu, karena teman perempuan hanya satu, tugasmu bukan untuk mengejek atau membuli dan lain-lain, tapi kamu harus mendukung dan melindungi. Jadi akhirnya mereka sekarang bisa ya. Berarti yang Ibu tunjukkan dari kemampuan sosial emosionalnya apa saja? Nah itu tadi Bisa bersikap, bisa anak-anak bisa mandiri, bisa bekerja sama, bisa disiplin, saling membantu. Berarti Ibu sering melakukan diskusi kelompok ya, berdiferensiasi sudah Ibu terapkan selalu di kelas Bu ya. Karena kalau pembelajaran berdiferensiasi itu sesuai dengan kodrat zaman kita kali ini Bu ya. Karena zaman kita dulu sama sekarang kan sudah berbeda. Zaman sekarang menuntut kita untuk selalu aktif mengikuti internet yang ada. Oke, bagus Ibu ya untuk memberikan kelompoknya. Ibu kemarin sudah mengajak anak didik untuk melakukan kegiatan itu apa tidak? Contohnya dia menunjukkan benda yang ada di sekitarnya, langsung aksi nyata gitu Bu. Iya, biasanya memang seperti itu. Biasanya saya ya hanya yang ada di sekitar sekolah. Misalnya kemarin, mungkin saya itu yang agak lupa padahal kan di kelas ini kan banyak benda-benda berbentuk balok, misalnya lemari ini. Nah itu kemarin saya kok lupa. Biasanya padahal saya juga selalu menggunakan benda-benda di sekitar. Bahkan kalau misalnya saya ngajar IPA itu kan juga pakai tanaman yang ada di sekolah. Baik Bu Indah, untuk menyikapi Bu Indah lupa ya, padahal kemarin kan sudah luar biasa kita melakukan coaching observasi Bu ya. Bu Indah sudah bagus sekali ketika saya lihat. Tapi apa yang membuat Bu Indah itu sampai lupa dan tidak lulu ya? Namanya manusia tadi Bu, sudah kita rencanakan di hari-harinya ada saja yang terlupa. Karena tadi ya yang pertama slide sudah tidak ada karena kita terkendala sinyal dan juga jaringan yang di pegunungan yang sulit itu Bu ya. Akhirnya satu yang tidak tercapai bisa membuat yang lain. Oke, untuk itu Bu ya, untuk menyikapi hal tersebut mungkin Bu Indah ke depannya bisa menyikapi. Andai kan slide saya nanti tidak muncul, Bu Indah juga harus banyak membawa contoh atau model. Mungkin dari gambar yang di print sebelumnya atau sebelumnya anak-anak bisa membuat dari rumah contoh-contoh apa yang mereka tidak tahu. Aku kok membawa, saya kok disuruh membawa toples, kok disuruh membawa kotak tisu untuk apa toh? Nanti bisa seperti itu ya Bu ya. Betul, buat saya dalam kegiatan diskusi kelompok kemarin, apakah dari 3 kelompok tersebut ada kelompok yang tidak jalan Bu diskusinya? Iya, itu ya tadi tuh kelompoknya Joko awalnya memang jadi kita harus melakukan pendekatan Bu. Lama-lama akhirnya kok alhamdulillah bisa karena tadi ya di awal karena mereka tidak mau berbaur dengan doang. Saya kok pakai kelompok ini, saya kok dengan kelompok itu. Akhirnya ada sesuai dengan keinginan mereka awalnya seperti itu, tapi akhirnya kita melakukan pendekatan lagi, akhirnya bisa juga dan presentasi pun mau akhirnya.
Oke Bu. Makanya dengan melihat video Bu Indah ini ya, Bu Indah melakukan semangat ya, yel-yel di tengah karena melihat anak-anak yang kurang antusias itu. Karena di awal tadi saya belum menyiapkan, akhirnya saya membuat di tengah-tengah untuk membangun konsentrasi anak. Bagus Bu Indah. Di sini terlihat mereka akhirnya antusias dan bisa bekerja sama Bu ya. Ada yang mereka menulis, ada yang memberikan gambaran. Jadi akhirnya anak yang kayak Vino ini Bu ya, kayak ini nggak tahu terlalu diam dia. Jadi dia butuh penjelasan lagi, pendekatan lagi lewat temannya tadi. Dan model-model anak seperti ini dia malu untuk bertanya, untuk mengakui bahwa dirinya itu tidak paham Bu ya, kurang paham. Karena tadi dia kurang percaya di awalnya. Ini udah bagus Bu. Setelah diskusi kelompok tersebut, Ibu menyuruh anak atau inisiatif anak sendiri untuk mempresentasikan ke depan kelas. Ya, saya yang menyuruh anak untuk presentasi karena sudah kesepakatan awal, tapi saya tidak menunjuk. Jadi kelompok mana yang sudah siap silahkan presentasi ke depan. Oke. Ketika Ibu melakukan perintah seperti itu Bu, apakah mereka masih malu-malu atau sudah percaya diri? Awalnya mereka saling tunjuk, kelompokku duluan, kelompok satu duluan kan. Akhirnya, ayo siapa yang berani maju duluan, nanti nilainya dapat lebih. Akhirnya kelompok 3, justru kelompoknya Joko yang tadinya mungkin saya meragukan bisa atau tidak, malah tampil lebih awal. Berarti ini Bu Indah secara tidak langsung Bu ya sudah menimbulkan mereka kepercayaan diri mereka. Akhirnya dari yang mereka belum bisa, mereka merasa tidak nyaman, ternyata ya mereka mencoba, akhirnya berani praktek. Ini kenapa kelompoknya 3 sendiri Bu ya, yang satu tadi ya. Bu Indah kenapa kok milih yang dengan Joko kok yang 3? Apakah ada yang Bima ini juga sama kemampuannya dengan Joko? Ya kurang lebih hampir sama, cuma Bima alhamdulillah pembahasannya sudah lancar. Tapi untuk penerimaan materi itu kurang lebih, kalau untuk matematika kurang lebih sama. Kenapa saya memilih Raaf ketuanya? Karena Raaf di antara teman-temannya untuk pelajaran matematika dia yang paling paham. Karena setiap anak kan kemampuannya berbeda. Misalnya kayak seperti Edinda itu kan pintarnya di bahasa Indonesia, dia lebih paham. Untuk Raaf pahamnya di matematika ya. Jadi makanya tadi saya putar bu kelompoknya. Jadi yang misalnya kalau besok kelompok mapel apa, saya pilihkan tadi sesuai kemampuan. Bagus Bu Indah. Dan Raaf pun saya lihat dia juga bagus untuk dijadikan pemimpin dalam pembelajaran di kelas, dalam berdiskusi, karena dia juga tidak ego, dia juga merangkul teman-temannya yang nggak bisa, tidak dibully, tidak oh ini gampang, ini apa, dan dia juga sudah bisa membuat temannya itu mencari tahu yang mana tahu merangkul temannya untuk sisi itu yang sebelah mana, panjang itu sebelah mana, akhirnya kan tahu. Itu dia. Lanjut yang video selanjutnya, karena kemarin banyak yang saya ingin tanyakan ke Bu Indah, karena kemarin pembelajaran Bu Indah itu menarik bagi saya, dan saya pun kalau matematika ya bagaimana cara saya untuk bisa mengajarkan ke anak itu yang menyenangkan. Iya betul, karena kita paham materi kan untuk menyampaikan ke anak kan butuh usaha. Karena tidak semua anak langsung mengerti ya. Oke, dan ini Bu ya, seperti ini sering memberikan tepuk tangan. Ini kan termasuk apresiasi ya, untuk anak-anak agar dia lebih semangat lagi, dan anak-anak pun ketika diberikan seperti itu juga ternyata saya dihargai gitu ya, ada penghargaan bersama.
Ini sudah melangkah jauh Bu. Sebelum ini mau penutup ya salah saya untuk mengambil slide videonya. Untuk kegiatan kemarin yang anak mempresentasikan di depan itu, mempresentasikan di depan itu, apakah kelompok yang lain itu menanggapi atau tidak ya? Iya, kemarin kelompok yang lain menanggapi. Kelompok yang lain menanggapi, lalu Memberi masukan juga untuk temannya. nah, ketika mereka ditanggapi atau diberikan masukan, apakah mereka itu sakit hati ataukah tidak terima Bu? Tidak Bu, karena sudah terbiasa. Mungkin dulu awalnya iya Bu, Iya. waktu kelas 6 awal-awal, sekarang sudah terbiasa, jadi sudah bisa menerima pendapat dari temannya. Biasanya kan kalau anak di Iya, salah, iya, betul. Biasanya Dulu kan memang awalnya mereka seperti langsung itu. drop tuh ya. Iya. Oh, berarti ini sudah bagus Iya, ya, akhirnya iya. mereka sudah bisa berbaur dengan teman-temannya dan menganggap bahwa diskusi itu bagian dari kegiatan Iya, musyawarah. betul. Dulu awalnya memang Bu, kalau sudah disalahkan temannya itu mogok, nggak mau, saya nggak mau masuk lagi seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka sudah sering berdiskusi, sering berpendapat, akhirnya bisa menerima tadi. Iya, bagus Bu Indah ya. Dalam penyajian materi Bu Indah itu, apakah Bu Indah menyajikan materinya itu dari yang mudah ke sulit, apa Bu Indah langsung sulit atau bagaimana? Ya, biasanya saya dari yang mudah dulu. Kalau yang dari sulit nanti kan, ya itu tadi. Tapi bisa juga Bu, karena retest itu kan dari yang sulit dulu. Jadi mereka yang belum paham, jadi saya kasih dulu. Karena saya ingin mengukur kemampuan, mungkin ada yang sudah pernah dengar atau pernah lihat kakaknya atau siapa kan, itu kan juga dari yang sulit dulu. Baru saya jelaskan tadi, awal ini bisa terbentuk ini dari mana, itu biasanya saya jelaskan runtutannya. Dan bagus Bu ya. Itu sudah membuat strategi pengelolaan kelas dengan sangat baik. Jadi anak yang berkemampuan rendah dengan ini dan itu pun juga sudah mengelola materinya dari yang mudah ke sulit, tergantung dari materi itu ya Bu ya. Tapi ya satu Bu ya, kemarin Ibu melakukan pembelajarannya berarti dari kegiatan pendahuluan ada yang Iya, ada yang tidak kelupaan, ada yang Saya kelupaan. belum melakukan literasi, saya belum menyiapkan anak benar-benar siap loh, tapi saya belum. Terlalu semangat saya. Kalau untuk sudut baca sudah ada Bu ya di sini bacanya. Jadi biasanya kalau andaikan Ibu ada literasinya, Ibu lakukan di mana? Biasanya ya saya manfaatkan tadi sudut baca. Biasanya setiap pagi entah itu 10 sampai 15 menit, anak-anak silakan membaca dulu. Itu sebelum masuk kelas atau sebelum pembelajaran di mana? Pembelajaran sudah pembelajaran ya, sudah pembiasaan yang bagus tadi Bu, terus masuk berdoa. Setelah berdoa biasanya anak-anak literasi dulu. Dan itu yang terlewat Bu ya. Semoga Iya. besok itu kan sudah Iya, kegiatan rutin mereka Bu ya. Dan anak pun juga tidak mengingatkan Bu. Tidak ada. Mungkin mereka sudah antusias Iya. melihat loh, apa ya yang dibawa Bu Guru, kok Bu Guru bawa toples, apakah sedang jajan Iya. atau apa? Dikira itu ya. Makanya mereka ingin segera melakukan pembelajaran ini. Mungkin Bu Indah tidak memberitahu mereka dulu, ini isinya permen loh, nanti kalau bisa menjawab tidak. Kalau di kelas rendah ya itu berguna Bu, karena untuk meningkatkan. Biasanya saya itu kalau ulangan Bu, kalau hasilnya bagus tuh baru saya kasih hadiah, baru saya kasih penghargaan, entah itu permen atau jajan di kantin itu, mereka sudah cukup antusias. Dalam menumbuhkan kebiasaan positif, ya kebiasaan positif tadi ya Bu ya, tidak membuli, lalu 5S itu sudah berjalan dengan baik di kelas itu. Sudah, alhamdulillah sekarang sudah, meskipun tadi sudah saya ceritakan sekilas, kalau dulu kan awalnya karena si cantiknya sendiri tadi dulu menjadi bahan ejekan, bulian teman-temannya yang laki-laki. Sekarang mereka sudah bisa saling mendukung. Dan bagus Bu ya berarti. Apalagi ini sudah di akhir pembelajaran. Untuk pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin, Ibu kan sebelumnya sudah mengatur alokasi waktunya ya Bu. Apakah alokasi waktu itu sudah sesuai? Apakah Ibu terlalu cepat dalam menyampaikan sehingga waktunya masih tersisa banyak, ataukah malah Ibu menyita waktu? Itu menambah waktu lagi
lagi gitu ya. Kalau Gimana? saya biasanya kebiasaan mungkin menambah waktu ekstra karena mungkin anak-anak masih bersemangat itu Iya. saya jadi biasanya kan kalau sudah jam akhir Iya. kan mereka minta yang dikasih apa? Kayak gede apa? Minta dikasih apa? Tebak-tebakan. Ya betul kayak itu. Jadi saya malah melakukan ekstra tuh. Oh iya, tapi anak-anak nggak tidak keberatan Bu ya? Tidak, malah justru mereka senang. Dan kalau mereka pulang lebih awal itu kan kebanggaan juga bagi mereka. Tapi Iya. kalau saya lihat Joko Bu ya, kenapa kalau Iya. kadang saling dengan saya pulang sekolah kok kadang nangis? Iya, Kenapa Bu? Iya, memang bukan sering sih, cuma beberapa memang Bu. Karena tadi Mungkin kalau Ibu biasanya, akan sulit iya, kalau memberikan- saya kasih soal misalnya perkalian, entah itu soal IPA atau apa kan biasanya jawabnya paling terakhir. Nah, itu kadang mungkin Nangis Bu iya, ya. dia merasa malu atau tapi tetap saya kasih semangat, saya kasih apa untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Jangan malu meski pulang terlambat, yang penting kamu dapat ilmu seperti itu. Iya. Sering nangis gitu Iya, Joko. memang. Luar biasa memang Joko Bu ya. Oh. Terus selanjutnya Bu ya, apa yang Ibu lakukan untuk mendorong peserta didik bisa melakukan sesuatu dari mengamati gambar? Apa yang mendorong Ibu untuk melakukan anak berpraktek langsung tadi Bu? Saya itu mendorong mereka untuk mengamati itu biasanya saya gunakan sebelumnya kan mesti pelajaran ini akan kamu gunakan, akan berguna nanti di masa yang akan datang ya, jadi seperti itu. Jadi misalnya kemarin IPA itu kan kita sempat praktek mencangkok seperti itu kan nanti berguna di kedepannya seperti itu. Dan saya lihat kemarin juga rata-rata mereka antusias Bu ya. Iya betul. Kalau yang ada praktek itu pasti anak-anak semangat. Iya, sesuai dengan zaman kita kali ini bahwa menerapkan anak itu sesuai skillnya, minat dan bakat mereka masing-masing. Jadi kalau mereka dikasih tugas langsung kerjakan langsung ini, kadang kan mereka tidak mau mencerna, tidak mau mengerjakan karena tidak sesuai dengan bakat mereka. Dan kita pun juga tidak boleh terkecoh dengan mereka. Seperti Joko, minatnya dia hanya di keterampilan. Ya olahraga juga Bu. Ya, nanti kan Disuruh lari itu nomor 1 Iya. lari pulang atau lari apa Bu? enggak boleh itu lalu. Coba itu kan sampai lomba tingkat kecamatan tuh pernah kalau lomba lari. Iya, Tapi istilahnya dia tetap berprestasi di sesuai tadi kemampuannya. Dan ketika dia sudah dikasih apresiasi itu Bu ya, wah dia besoknya Iya, juga Bu betul. nggak ada lomba lagi, nggak ada itu ya. Dengan bangganya, sisanya mencari tahu kapan lomba lagi Bu, saya mau kalau lomba seperti ini. Aset tersendiri itu Ya ya. betul. Oke, Ibu juga sudah memancing peserta didik untuk bertanya ya kemarin. Akhirnya mereka banyak yang angkat tangan sesuai di video itu. Lalu juga Ibu mengumpulkan informasi terkait dari peserta didik bagaimana menyaksikan kegiatan yang mereka lakukan. Oke, dalam mendorong peserta didik untuk mengomunikasikan hasil secara lisan maupun tertulis, bagaimana Ibu untuk membuat mereka terdorong? Ya. Awalnya kan mereka tetap kalau untuk maju presentasi kan malu-malu. Iya. Makanya saya kasih kamu harus percaya diri, kamu harus mau latihan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mumpung masih kecil, perbanyaklah berlatih. Jadi kalau ada temannya yang salah, tidak usah ditertawakan. Biasanya saya seperti itu anak. Jadi walaupun mereka menjawabnya asal-asalan, saya atau kasih menjawab iya, apa, iya. Terus saya kasih apa? Apresiasi. Iya. Tidak saya permalukan di depan teman-temannya. dan secara tertulis pun juga ada Bu ya. Yang namanya kelompok kan biasanya Iya, mereka ada. salah satu yang nulis. Tapi kalau kemarin bagaimana Ibu? Kemarin ya mereka sudah terbiasa, jadi mereka bagi ada yang menjelaskan ulang pada temannya yang kurang paham, ada yang bagian menulis, ada yang presentasi, jadi mereka saling bekerja sama. Jadi ketika mereka mengkomunikasikan secara lisan juga mereka bisa membuktikannya dengan tulisan. Ya betul. Dalam menghasilkan media pembelajaran yang menarik kemarin, kira-kira Bu Indah kurang apa tidak ya dalam Kurang memberikan seharusnya
seharusnya saya mengajak anak-anak untuk membuat. Kemarin kan saya membawa langsung jadi. Harusnya besok kedepannya saya ingin anak-anak yang praktek membuat si medianya itu biar lebih paham, oh begini bisa jadi sisi itu butuh kan mereka bisa praktek sederhana pakai kertas. Akhirnya saya kemarin seperti itu. Iya. Lah mungkin kan ini baru pengenalan anak ya tentang kubus dan luas kubus dan balok, mungkin bisa ke pembelajaran yang berikutnya besok anak-anak bisa antusias lagi. Ya, besok saya bisa membuat jaring-jaringnya lalu mengukur biar tahu benar-benar oh luasnya sekian. Seperti itu. Baik. Ibu juga sudah merespon positif partisipasi mereka, juga sudah menunjukkan sikap terbuka terhadap respon peserta didik. Kalau untuk kedekatan ibu dengan anak-anak bagaimana Bu? Apakah anak-anak itu takut dengan ibu ataukah ibu itu dianggap sebagai mereka itu bisa sharing ke ibu, tidak malu, mereka mengungkapkan masalahnya, seumpama mereka tidak semangat, ada kendala di rumah atau apa. Kalau di kelas itu bagaimana? Ya, saya menerapkan ini. Saya dekat dengan anak, tapi saya juga membatasi dengan anak. Jadi tetap ada jarak. Jadi kalau ada sesuatu biasanya saya diskusikan, saya bertanya. Tetapi mereka juga harus ada jarak dengan gurunya. Jadi tidak menginjak istilahnya. Oke, karena perhatian ke anak itu juga perlu sangat perlu karena kita akhirnya tahu dia mintanya seperti ini, dia yang diinginkan dia itu seperti ini asalkan tidak keluar dari konteks. Bagus Bu Indah kemarin juga sudah menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar. Bu Indah menjelaskannya pun juga sudah keras suaranya ya, karena mungkin ruangannya yang besar, muridnya sedikit, jadi suaranya juga semangat sekali Bu Indah kemarin. Oke, menyampaikan pesan dan gaya belajar yang sesuai. Bu Indah juga saya dengar kemarin anak-anak seperti ini Bu. Bu Indah kok penampilannya hari ini kok luar biasa, Bu Indah kok terlihat cantik, seperti itu Bu kemarin. Mungkin Bu ya, sebagai pembelajaran kita, sebagai guru Bu ya, saya kan juga kaget seperti itu. Dan akhirnya itu berdampak atau tidak Bu untuk pelajaran itu? Iya, anak-anak jadi lebih semangat. Mungkin kita sebagai guru memang harus selalu tampil banyak fresh gitu biar anak-anak lebih menarik. Cantik kan relatif ya, kalau kan bersih, rapi itu kan anak-anak akhirnya saya juga tidak menyangka ada yang memuji seperti itu. Padahal biasanya tidak pernah. Makanya anak-anak kemarin saya lihat juga ketika ibu menerangkan juga mereka itu melihat menarik gitu loh apa yang ibu sampaikan. Mungkin ya seperti itu Bu ya, kita harusnya sebagai guru apapun masalah kita di rumah atau ada kendala apapun kan anak-anak juga tidak tahu toh kita tadi sedang melakukan apa, padahal slide-nya Bu Indah juga kurang, tapi Bu Indah tetap tampil mempesona, tampil menarik, full senyum. Itu merupakan nilai tersendiri bagi anak-anak agar mereka pun juga mendapat aura positif dari gurunya untuk memulai pembelajaran itu. Kalau dulu sebelum saya ngajar kelas 6, saya pernah ngajar kelas 9 itu anak-anak kecil justru lebih apresiasi. Maksudnya mereka akan mengomentari, memuji ya. Kalau kelas 6 baru kali ini memang. Baru kali ini. Mungkin itu bisa menjadi motivasi bagi Bu Indah agar setiap harinya ketika kita rapi, ketika itu juga anak-anak pun senang. Ya itu ya. Dalam mengakhiri pembelajaran Bu ya, ini yang saya lihat, apakah Bu Indah mengakhiri pembelajarannya dengan efektif atau tidak Bu? Saya rasa kemarin saya mengakhiri pembelajaran cukup efektif. Apakah sudah melakukan refleksi sebelum menutup pembelajaran? Ya, saya selalu melakukan refleksi apa yang sudah kita dapat dari pembelajaran seharian atau tadi yang sudah kita laksanakan. Seperti ini Bu ya. Bentar.
refleksi, lalu anak-anak ada yang Bu Indah suruh mewakili maju terkait apa yang sudah mereka dapat hari ini, dan itu sudah bagus Bu ya. Jadi anak-anak kan tahu, oh hari ini saya bermain apa saja toh. Seperti ini tadi mereka bilang kalau post test Bu, retest Bu, dan lain sebagainya. Lalu Bu Indah melakukan tugas tambahan nggak, memberikan tugas mereka? Iya, saya biasanya sering Bu, tidak setiap hari memang Bu, karena kasihan kalau dalam 1 minggu setiap hari dapat PR kan, mungkin dalam 1 minggu ada beberapa hari yang tidak saya kasih PR, tapi saya seringnya selalu memberi PR atau untuk pemantapan materi biar mereka lebih benar-benar paham nanti di rumah bisa belajar. Oh, bisa lebih itu ya Bu. Tidak hanya materi itu cukup di kelas, tapi mereka nanti bisa teruskan di rumah dan tidak lupa Bu ya. Bagus Bu Indah. Untuk memberikan tindak lanjut itu tadi ya, berarti itu artinya memberikan tindak lanjut. Lalu apakah Bu Indah menanyakan tidak ke anak-anak itu? Bagaimana anak-anak respon kalian hari ini? Apa yang kalian rasakan hari ini? Apakah itu ditanyakan atau tidak? Kekurangannya juga itu Bu. Harusnya kan saya menerapkan mereka apa yang mereka rasakan, apakah mereka cukup berbahagia, merasa sedih dengan banyak tugas mungkin. Nah, lalu apa yang mereka sampaikan Bu? Ya, mereka biasanya menyampaikan apa yang dirasakan. Saya ada yang capek Bu, tadi tugasnya terlalu banyak. Saya senang Bu, saya bahagia. Hari ini saya belajar sesuatu yang menyenangkan, misalnya seperti itu. Atau mungkin ada permintaan nggak dari teman-teman, dari anak-anak itu? Bu, besok kita seperti ini lagi. Iya, betul. Kalau biasanya sudah melakukan praktek apa yang menyenangkan itu biasanya mereka request, Bu, besok seperti ini lagi Bu ya. Saya senang Bu kalau seperti ini, belajar jadi lebih menyenangkan Bu. Oh, seperti itu berarti ya. Jadi mereka juga ada kemauan dan sebagai guru pun itu merupakan PR tersendiri Bu ya, bahwa besok. Jadi saya harus mikir besok melakukan apa lagi ya biar anak-anak lebih tertarik, biar anak-anak antusias seperti itu. Nah, ketika menyampaikan seperti itu Bu ya, ketika Ibu punya gambaran, akhirnya kan Ibu termotivasi lagi. Saya besok harus menyiapkan video pembelajaran yang bagus. Ketika saya sudah menampilkan bentuknya, besok saya ajak anak-anak ke lingkungan sekitar atau ke apa, mereka bisa praktek mengamati alam dengan langsung, secara langsung. Dan dalam menyiapkan itu pastinya akan ada kendala, mungkin dengan waktu Ibu atau apa. Dan menyikapi seperti itu bagaimana Ibu? Biasanya saya berkolaborasi dengan rekan-rekan Bu. Biasanya mungkin biasanya kan anak-anak kalau kebetulan di sekolah kita kan tidak ada guru olahraganya Bu. Misalnya anak ingin praktek apa, saya mengajak rekan saya untuk berkolaborasi, ya bisa melakukan itu. Seperti itu. Atau mungkin saya butuh inspirasi apa, saya bisa berdiskusi dengan rekan-rekan, termasuk dengan Bu Erlina. Bagus Bu Indah. Berarti Bu Indah setiap selesai pembelajaran, Bu Indah selalu melakukan refleksi ke diri Bu Indah ya. Lalu Bu Indah menyiapkan RPP besok setelah pulang sekolah ini. Bu Indah, bagus Bu Indah. Apa yang Bu Indah lakukan kemarin tentang supervisi akademik Bu ya, yang sudah saya amati itu sudah sangat bagus Bu Indah. Bu Indah juga sudah menyiapkannya dengan bagus, itu juga akhirnya bisa memberikan respon yang positif bagi rekan-rekan kita di sekitar Bu ya. Kalau mereka tidak pernah menyiapkan seperti ini, kadang kan ada yang bisa berbicara banyak, bisa kreatif, bisa memberi inspirasi kepada rekan-rekan kita ya. Bu. Bagus Bu Indah. Mungkin harapan Bu Indah dari adanya supervisi ini apa Bu ya? Ya, harapan saya tentunya kedepannya saya ingin mengajar lebih baik lagi, lebih memanusiakan anak, lebih memberi apa yang anak butuhkan gitu loh. Kalau biasanya kan dulu kan sesuai yang terlalu textbook lah ibaratnya, sesuai kurikulumnya,
kan terpaku ini. Nah sekarang kan kita harus menyesuaikan dengan zaman. Jadi apa yang anak-anak butuhkan ke depannya saya hadirkan ya. Betul. Karena kita kan sebagai pelayan anak-anak, pelayan publik. Betul. Oke, Bu Indah. Dalam supervisi ini Bu, apakah Bu Indah keberatan apa enggak? Oh Bu, saya besok kalau bisa dalam membuat video, dalam melakukan pembelajaran jangan ada ibu, jangan ditungguin. Kan? Alhamdulillah justru saya merasa senang, saya bisa mengoreksi diri, saya bisa mendapat masukan-masukan dari ibu yang membangun saya ke depannya lebih baik lagi. Saya senang ada kesempatan seperti ini. Baik ya. Terima kasih Bu Indah, luar biasa sekali partner saya hari ini. Mungkin nanti kita bisa bertemu di kesempatan yang lainnya Bu Indah ya. Terima kasih juga Bu Erina sudah memberi banyak masukan kepada saya. Dan ini pun juga untuk kebaikan kita bersama Bu ya. Saya pun juga belajar dari Bu Indah dan kita juga belajar bersama-sama bagaimana kita untuk terus meningkatkan kompetensi yang kita miliki agar kita bisa mengantarkan anak didik kita 20 tahun ke depan menjadi anak yang sukses dan dan sesuai dengan minat mereka. Ya. Oke, sekian tahapan pasca observasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila dari awal penyampaian sampai akhir tadi kita ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.